Ya, mohon maaf ya Kak Seto, kami bersama tim di sini juga agak bingung nih. Kayaknya kendala Iya, jaringan Kak Seto. iya, Aku dari betul, tadi sudah betul. mulai live dan sudah mulai memperkenalkan ke seluruh sobat DN kita Kak Seto bahwa sore hari ini kesempatan luar biasa. Seneng banget Suci mewakili seluruh tim dan juga masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung ini Kak Seto bisa menyempatkan waktunya sudah Terima kasih. mau Iya, untuk berbagi informasi bersama kami. Kak Seto, izin aku iya. boleh sebelum kita mulai, sebelum Kak Seto menyapa seluruh masyarakat khususnya Sobat DN kita, aku mau ngasih tahu dulu nih ke Sobat DN, sore hari ini senang Kak Seto dan juga seluruh masyarakat Indonesia bisa bergabung bersama kita di Diskursus Update. Tema kita sore hari ini, cegah bullying dan kekerasan pada anak. Narasumbernya luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur semua kita ucapkan untuk Kak Seto karena sore hari ini belum sudah menyempatkan waktunya dan sudah merelakan berbagi informasi bersama kita. Narasumber kita Sobat DN luar biasa Profesor Dr. Seto Mulyadi, Sarjana Psikologi MSI. Biasa kita sebut dengan Kak Seto. Kak Seto, aku mau bilang bahwa sekarang tuh fenomena tentang anak, kemudian juga masalah psikologi anak, terus juga kayak bullying, kekerasan pada anak ini marak banget terjadi. Marak banget terjadi. Ini gimana sih Kak Seto? Terakhir kita tahu ya berita yang viral banget anak sekolah dasar ini dibully sama teman-temannya, terus kemudian dipaksa untuk berlaku yang tidak pantas dilakukan dengan kucing dan juga ini viral hingga berujung depresi dan bunuh diri. Melihat contoh kasus ini yang viral banget, gimana sih menurut pandangan Kak Seto? Iya, terima kasih sebelumnya Kak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sahabat-sahabat semua, terima kasih untuk undangan dari Kak Suci dalam acara ini. Ya, pada dasarnya adalah bahwa kekerasan terhadap anak terjadi karena adanya pembiaran. Jadi mungkin ada kata bijak, suatu tindak kekerasan atau kejahatan bukan hanya niat jahat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Nah, dalam hal ini maka berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan, baik kekerasan oleh orang dewasa terhadap anak atau oleh anak terhadap teman-temannya, itu adalah dengan langkah-langkah preventif. Jangan pernah dibiarkan adanya kekerasan. Artinya harus segera ada tindakan tegas. Sebelumnya adalah bahwa lingkungan ini, apakah itu di sekolah, apakah di lingkungan warga, bahwa lingkungan kita ini adalah lingkungan yang ramah anak, yang tidak mentoleransi terhadap berbagai tindak kekerasan terhadap anak. Nah, itulah makanya kan dikampanyekan ada kota atau kabupaten layak anak. Nah, itu memang harus dimulai dari kecamatan yang layak anak, mungkin kelurahan yang layak anak, RW dan RT yang layak anak, dan juga keluarga yang layak anak atau ramah anak. Jadi dengan komitmen bersama seperti itu, langkah-langkah pencegahan juga bisa semakin ditingkatkan. Karena kekerasan atau bullying dan sebagainya itu ya suatu tindakan yang kadang-kadang terjadi pembiaran, bahkan di beberapa tempat tidak peduli dan sebagainya. Padahal amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa melindungi anak perlu orang sekampung, perlu bersama-sama. Bahwa itu bukan anak saya, ini anak orang lain. Ya, setiap anak adalah tanggung jawab kita bersama untuk keselamatannya dan perlindungannya. Mungkin oke. demikian Kak Suci. Kak Seto, ini kan artinya ada hal-hal yang memang harus didukung juga oleh lingkungan, bahkan berujung pada pemerintah. Pemerintah harus turun tangan dan memang sudah diundang-undangkan. Kak Seto, bicara tentang lingkungan layak anak, mungkin banyak di kita, khususnya juga ibu-ibu awam mungkin, termasuk Suci dan juga mungkin seluruh sobat Dian yang di sini belum begitu paham. Bagaimana sih yang disebut dengan lingkungan layak anak hingga ke tingkat RT dan RW layak anak? Seperti apa itu Kak Seto? Iya, artinya anak-anak merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia, merasa hak-haknya dapat terpenuhi. Hak apa saja? Hak untuk tumbuh dan berkembang. Artinya tumbuh dan berkembang ya bermain dengan gembira, misalnya beberapa dilengkapi dengan RPTRA, ruang terbuka
publik ramah anak ya, kemudian juga hak untuk belajar dengan gembira juga, tidak ada kekerasan dan sebagainya, sehingga hak itu betul-betul tercipta. Lalu ketiga adalah hak hidup juga, lalu hak perlindungan. Tidak terjadi pembiaran terhadap kekerasan, baik mungkin oleh orang tuanya sendiri terhadap anak, oleh lingkungannya, mungkin orang tetangga, tetapi mungkin membentak anak-anak lain, keluarga lain dan sebagainya. Maka itu yang layak anak, karena hak-hak anak bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih optimal lagi. Nah, ini kalau Oke. ditingkatkan ya sampai ke kabupaten, sampai kota, ya mohon tidak ada pembiaran terhadap berbagai tindak kekerasan terhadap anak ini, begitu. Oke. Bahkan Kak Seto, ini kerap terjadi, ternyata yang membuat anak tidak bahagia kemungkinan besar ia mungkin lingkungan orang tua dan juga sekolah mungkin yang bisa menyebabkan hingga hilangnya percaya diri, dan kemudian itulah yang berujung pada permusuhan mungkin dan tingkat pembulian yang sangat tinggi. Kak Seto, kalau bicara tentang orang tua, tentu kan kita ingin anak kita, terus juga mungkin adik-adik kita ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan cerdas dan dengan sehat tentu. Tapi kadang-kala Kak Seto, teman sebaya mungkin atau juga memang sesama anak-anak ini yang menyebabkan mungkin yang kita pikirkan itulah penyebab utama tingkat stres anak ini tinggi. Terlebih lagi peristiwa yang seperti kita ketahui terjadi di Singaparna itu kan, Tasikmalaya, bahwa yang memang menyebabkan depresi hingga ke bunuh diri itu adalah teman-teman di sekolahnya yang memaksa menyetubuhi kucing, viral, divideokan, bahkan juga ini merasa bahwa bukan hal yang salah melakukan tindak jahat kepada sesama teman. Bagaimana tuh Kak Seto? Apa sih sebenarnya penyebab anak-anak ini merasa bahwa dia memiliki power yang lebih terhadap temannya? Iya, kadang-kadang kalau dimulai dari apa ya, keluarga, mungkin kadang-kadang juga anak-anak yang mendapatkan kekerasan di dalam keluarga, yang tidak dihargai di dalam keluarganya, ya itu juga kemudian bisa menjadi pelaku-pelaku bullying begitu. Jadi dalam hal ini, marilah kita ciptakan keluarga yang pertama, keluarga yang ramah anak, supaya anak-anak ini tidak diperkenalkan dari dini berbagai tindak kekerasan. Karena Iya. anak-anak adalah peniru yang terbaik di dunia. Jadi dia melakukan kekerasan ya karena ayah atau bunda juga melakukan kekerasan terhadap aku. Aku dibentak, aku dijewer, padahal kadang-kadang dipukul dan sebagainya. Jadi dalam hal ini semua dimulai dari keluarga. Beberapa Oke. pelaku-pelaku bullying, baik di lingkungan teman-temannya maupun di lingkungan sekolah, umumnya juga berasal dari keluarga yang bermasalah. Jadi anak Oke. yang stres, anak yang tertekan, anak yang depresi, akhirnya meledakkan dalam bentuk tindakan-tindakan agresif ya. Karena bullying adalah tindakan kekerasan menggunakan kekuatan atau kekuasaannya untuk melukai seorang maupun kelompok, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Nah, korban-korban ini akan bisa menjadi pelaku-pelaku berikutnya. Jadi marilah kita mulai sekarang juga kita stop rantai tindak kekerasan ini supaya tidak semacam diturun-temurunkan pada generasi-generasi berikutnya, begitu. Oke, ini artinya Kak Seto bisa kita tarik sampai saat ini kesimpulannya bahwa memang keluarga atau juga orang terdekat ini yang menjadi tombak utama perilaku atau etika yang ditiru oleh anak-anak kita ya Sobat Dian ya, dan adik-adik kita nih ya Kak Seto. Kak Seto, tapi kan gini, Betul. kadang kan kita sebagai orang tua atau juga sebagai kakak, terkadang kita melupakan tuh layak anak. Kita lebih lebih mementingkan ego kita sendiri, terlebih mungkin kita kesal dengan tingkah anak yang tidak mungkin susah untuk diatur atau tidak nurut dengan apa yang kita katakan, sehingga mungkin bentakan atau juga jeweran ini menjadi satu tindakan yang dianggap wajar, dan kita sebagai orang tua atau juga kakak tidak merasa bahwa hal itu nantinya akan berdampak ke ranah bullying, bahkan menjadi tindakan agresif ke ranah kawan-kawannya. Bagaimana Kak Seto agar kemudian bukan hanya orang tua, tapi juga mungkin lingkungan dan anak ini juga disadarkan bahwa anak-anak juga memiliki kepentingan untuk sadar bahwa orang tua saya salah dan saya tidak boleh meniru. Bagaimana Kak Seto? Iya, memang yang paling utama adalah dimulai dari orang tua dulu sebetulnya. Jadi
perlu ada semacam pelatihan-pelatihan keterampilan menjadi orang tua atau parenting skill ya, keterampilan ini, dan sekarang sudah mulai dilakukan oleh banyak sekali organisasi, baik pegiat perlindungan anak maupun sekolah-sekolah maupun pemerintah, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas pendidikan dan sebagainya juga. Nah, ini yang paling utama supaya mengubah paradigma keliru bahwa mendidik anak tidak harus dengan cara kekerasan. Mendidik anak bisa dengan pertama contoh keteladanan, dan kedua adalah bimbingan yang penuh kasih sayang. Dan pada dasarnya anak-anak bisa diubah dengan cara yang tadi. Tidak harus dengan kekerasan. Salah satu yang mungkin dianjurkan adalah biasakan menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan putra-putri tercinta di rumah. Apakah ada acara ngobras, ngobrol bareng asik, atau rapat keluarga, atau apapun namanya, pokoknya pertama orang tua mendengar suara anak, apa sebetulnya yang diharapkan anak, dan berikutnya adalah anak juga mendengar suara orang tua, apa yang dipesankan tanpa terkesan menggurui atau memaksakan. Mungkin itu yang paling penting, Kak Suci. Kak Seto, artinya peran orang tua ini luar biasa ya. Kita anggap biasanya kita anggap anak-anak melakukan tindak bullying atau juga kekerasan terhadap teman-temannya, yang kita salahkan adalah lingkungan. Yang kita salahkan adalah teman-teman sebayanya. Dia seperti itu mungkin karena temannya juga seperti itu. Hingga akhirnya mungkin kita membatasi pertemanannya, membatasi ruang geraknya, atau bahkan memberhentikan beberapa kegiatannya. Ternyata itu juga Kak Seto, tidak bisa semena-mena orang tua untuk mengintervensi anak agar tidak melakukan apa-apa ya Kak Seto ya? Iya, ya artinya bahwa betul pengaruh lingkungan, tapi bisa juga lingkungan keluarga, kemudian juga lingkungan di luar keluarga seperti teman-temannya tadi. Dan ibaratnya prinsip melindungi anak itu adalah bahwa melindungi anak perlu orang sekampung, perlu bersama-sama. Jadi mohon, kan kita punya lembaga yang namanya RT, Rukun Tetangga. Tapi kadang-kadang kurang rukun, tidak saling peduli dan sebagainya. Itu ini yang perlu diberdayakan. Jadi kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan secara rutin warga, kalau sekarang di saat pandemi ya Zoom meetingnya juga antar warga dulu. Jangan Zoom meeting dengan teman-teman yang jauh-jauh dari berbagai kota yang jauh, tapi yang di dekat-dekat malah dilupakan begitu. Nah di sini juga perlu ada pantauan atau kontrol dari warga sendiri. Kalau misalnya ada sebuah keluarga di sebelah rumah, anak dimarahi, dibentak-bentak, nangis, dipukulin, mohon warga peduli, tidak boleh diam saja. Jadi bisa mengingatkan, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada pasal yang menegaskan siapapun yang mengetahui kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, maka ini juga bisa terkena sanksi pidana. Nah mungkin RT juga dilengkapi dengan tambahan satu seksi lagi, Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga atau Sparta disingkatnya begitu. Oke, Kak Seto, aku pernah baca tuh statement Kak Seto bilang bahwa memang siapapun ya, tidak melihat apa jabatannya, tidak melihat berapa usianya, bila dia melihat tindakan kekerasan terhadap anak dan membiarkan hingga berlarut-larut, mungkin hingga berujung depresi dan bunuh diri, bisa terkena sanksi pidana karena membiarkan, dan ini dampaknya luar biasa. Kak Seto, artinya kita juga harus meningkatkan aware kita terhadap lingkungan ya. Kak Seto, kalau ditarik kesimpulannya, ternyata yang salah itu bukan hanya orang tua, diri sendiri, lingkungan, mungkin sekolah. Menurut Kak Seto sendiri, apa sih akar permasalahan dari bullying dan juga kekerasan? Siapa enak memang kalau kita menyalahkan ya Kak Seto. Tapi bagaimana tuh kemudian kita salahkan di satu akarnya yang paling dalam menurut Kak Seto, apa sih penyebabnya yang kemudian bisa kita cabut, dan inilah yang insya Allah bisa menjadi solusi untuk semuanya. Iya, kalau dibilang siapa yang salah, kita semua ikut salah. Saya pun juga termasuk salah juga. Nah, apa akar masalahnya adalah adanya paradigma keliru, mindset yang keliru, seolah-olah anak-anak itu komunitas kelas bawah. Jadi boleh diperlakukan apa saja, terserah orang tuanya. Atau seolah-olah mendidik anak itu harus dengan kekerasan. Kalau enggak, mau jadi apa nanti? Kadang-kadang ada pandangan seperti itu. Padahal, yaitu tadi amanat Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya mengatakan siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak,
itu terkena sanksi pidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Dan itu akan ditambah sepertiganya lagi kalau yang melakukan adalah orang tuanya sendiri. Jadi orang tua atau mungkin ya pendidik ya di lingkungan itu yang diberi tanggung jawab melindungi anak kok malah melakukan kekerasan, itu diperberat sanksi pidananya. Berarti apa? Artinya, Kita harus ubah paradigma bahwa mendidik anak tidak harus dengan cara kekerasan, bisa dengan cara senyuman manis seperti Kak Suci, begitu. oke, semoga kita bisa jadi orang tua yang baik ya Kak Seto ya. Iya, Dan bagus kita itu. semua tentu aja. Kak Seto, artinya kan paradigma kita yang salah karena memang ini sudah tertanam mungkin dari generasi ke generasi ke generasi hingga sekarang. Tapi ini bagaimana Kak Seto? Ada juga pandangan seperti ini. Dunia media sosial ini luar biasa berkembangnya. Bahkan digitalisasi ini sudah tidak pandang usia. Dari mungkin bayi pun sekarang sudah memegang handphone, lihat TikTok dan lain-lain. Ada beberapa paradigma mungkin yang berbicara yang memiliki ide bahwa orang tua ini karena zaman sekarang nih nggak diajarin sopan santun, nggak diajarin keras, anak dibiarin aja, anak dielosin, biarin aja, istilahnya apa, aware lah biar biar ngerti kesehatan mental itu penting, jadi orang tua lebih bebas aja. Tuh jadi ujung-ujungnya kan itu orang tua yang disalahkan dan orang tua ngerasa memang anak harus dididik keras karena sekarang media sosial atau juga lingkungan yang luar biasa terbuka. Bagaimana tuh Pak Seto? Iya, kadang-kadang kita melupakan atau kita tidak menyadari bahwa ada beda antara tegas dan keras. Tegas Oke. boleh, harus tegas. Nah, tapi kan tidak harus dengan cara kekerasan. Jadi misalnya Oke. anak, misalnya membuang sampah sembarangan, misalnya itu. Itu kalau misalnya kekerasan, langsung dibentak, langsung dipukul, dan sebagainya, dimaki. Nah, anak terluka hatinya dan akhirnya tanpa sadar akan merekam itu, oh ternyata kita harus dengan cara kekerasan. Tapi tegas, itu dikatakan, sayang, tidak. Waktu itu kan janji kan tidak buang sampah sembarangan, tapi tegas mengatakan begitu. Jadi marah boleh pada anak, tapi marah yang dengan sedikit senyum, dengan membelai kepala anak, tapi tegas dinyatakan, maka anak akan menyadari bahwa itu tidak bisa dibenarkan dan akhirnya mengubah tanpa tersinggung atau sakit hatinya. Begitu. Oke, ternyata beda antara keras dan tegas. Ini menjadi Betul, PR betul. Sobat Dien untuk kita semua harus pintar membedakan mana yang tegas, mana yang keras ya Kak Seto ya. Karena terkadang kita Betul, ngerasa ya, keras itu sebagian dari tegas atau iya, atau selimutnya tegas adalah kekerasan gitu mungkin Kak Seto. iya, Ternyata betul, salah ya Kak Seto. Kak Seto, betul, iya, artinya kan lingkungan keluarga dan lain-lain itu menjadi apa ya pondasi utama lah bagaimana karakter anak. Tapi kalau kita iya, bicara ke ranah pendidikan mungkin Kak Seto, di luar lingkungan dan juga pendidikan orang tua, kalau kita bicara pendidikan sekolah, SD, SMP, SMA, itu kan yang benar-benar banyak banget terjadi bullying, kekerasan anak, dari tingkat SD sekarang sudah mulai. Kalau zaman suci dulu SD kita nggak berani lewat depan orang tua itu selonong boy aja, atau nggak pakai ramah senyum, atau nggak pakai permisi gitu. Tapi kalau sekarang kan kita tahu luar biasa apa sih, apakah pendidikan di sekolah yang kemudian menyebabkan ini anak-anak itu mungkin bukan kurang terdidik ya Kak Seto, tapi mungkin sopan santunnya karena media sosial mungkin atau beberapa faktor lainnya. Apakah penting untuk pemerintah memikirkan apa ya formulasi baru di bidang pendidikan agar kemudian mungkin ada kurikulum baru juga yang bisa apa menindak tegas anak-anak ini agar kemudian juga bisa memiliki etika atau sopan santun. Mata pelajaran yang baru kah diperlukan atau apa pelajaran agama kah atau pendidikan keluarga negaraan kah yang perlu lebih ditekankan? iya. Coba kalau kita melihat undang-undang sistem pendidikan nasional kita ya, apa sih isi pendidikan itu? Itu ada 5. Pertama adalah etika. Nah, kadang-kadang kita lupa mengajarkan itu. Dan mengajarkan etika tidak dengan bentakan, tidak dengan pukulan, tapi dengan contoh keteladanan. Etika, sopan santun, saling menghargai, bagaimana anak menghargai teman-temannya, bagaimana anak menghargai guru atau orang tuanya, kalau orang tua atau guru melakukan dengan cara-cara yang tadi kejam, yang kasar, yang penuh dengan kekerasan dan sebagainya. Nomor 1 etika. Kedua adalah estetika. Sesuatu yang indah. Ya, ada unsur art atau seni. Cara bertutur kata yang tetap indah dengan nada-nada bagus. Kemudian juga
penuh dengan unsur art seni yang membuat anak tersentuh juga jiwanya dengan suasana yang menyenangkan di dalam pendidikan di sekolah formal dan sebagainya. Lalu ketiga baru iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu keempat adalah nasionalisme, rasa bangga sebagai anak Indonesia. Kemudian juga yang kelima adalah kesehatan. Nah, pemahaman kesehatan bukan hanya sehat secara fisik, tapi mohon jangan lupakan sehat mental. Mental anak yang tadi yang tetap sopan dan santun, rendah hati, tapi juga percaya diri, tidak mudah baper, tidak mudah mengeluh dan sebagainya. Bukan jadi kaum rebahan yang tapi Yes. aktif dan sebagainya. Sehingga akhirnya ya semua penuh dengan jiwa optimisme dan sesuatu yang tadi perkembangan potensi-potensinya juga lebih optimal juga. Nah, itu semua sudah ada. Bagaimana tinggal orang tua maupun guru, guru adalah pendidik formal, orang tua adalah pendidik informal, menerapkan 5 isi tadi, sehingga akhirnya anak juga mengembangkan, kalau sekarang namanya karakter profil pelajar Pancasila. Itu akhlak Oke. mulia, kemudian kebinekaan global adalah saling menghargai perbedaan-perbedaan, saling bergotong royong, bisa bekerja sama, kemudian mandiri, anak juga punya kemandirian dan pede, tapi tetap kreatif dan juga kritis. Nah, itu sudah ditegaskan semua di dalam apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek kepada para guru, termasuk juga kepada para orang tua sebagai pendidik informal dalam keluarga. Begitu. Oke. Artinya Kak Seto ini negara juga sudah luar biasa ya, memberikan apa amanat-amanat untuk guru, orang tua, dan juga untuk Iya, seluruh tenaga pendidik bahwa memang sebenarnya kunci utamanya sudah diberikan. Tinggal bagaimana menggunakan kunci ini agar tidak tersesat atau bahkan rusak sebelum terbuka, betul. sebelum mendapatkan solusinya ya Kak Seto. Kak Seto senang banget luar biasa ternyata apa ya? Ya benar, kita semua yang salah. Kalau setelah Suci dan Sobat Dian di sini juga semoga merasa bahwa memang kesalahannya ini juga ada terhadap diri kita. Bahwa kita juga harus peduli dan memiliki andil yang lebih untuk memperbaiki bukan hanya fisik tapi juga mental anak ini perlu untuk diperhatikan. Kak Seto bicara mental illness ini apa menjadi trending topik nih di media sosial terutama untuk anak-anak ya, remaja, anak-anak dikit-dikit orang tuanya nggak jaga mental nih, jadi mental anaknya jadi apa? Jadi kayak terkekang, kemudian malu-malu, atau di media sosial luar biasa menurut Suci yang memang lahiran tidak termasuk di generasi yang sekarang ya, Kak Seto ya, media sosial sepertinya terbuka, terbebas lah pokoknya, anak-anak bebas akses apapun kontennya. Nah, bicara hal-hal gini kan kemudian anak-anak itu memiliki apa ya? Kalau kita dulu punya figur yang kita idolakan itu biasanya pahlawan atau mungkin artis yang memang perilakunya bagus atau mungkin hal-hal yang memang positif kalau zaman Suci dulu atau juga teman-teman yang lain. Tapi kalau sekarang kan enggak tuh. Banyak Kak Seto di media sosial itu yang entah dia berjoget atau mungkin pakai-pakai baju yang mungkin dianggap biasa tapi kan mungkin juga menjadi tabu di beberapa daerah dan ini menjadi contoh untuk anak-anak yang kemudian itu tadi bullying terjadi, kekerasan terjadi, media sosial. Ini menjadi sumber juga. Bagaimana sih Kak Seto menyiasati ya, ini orang tua, agar kemudian bisa mengkontrol adik-adik anak kita agar bisa bijak menggunakan gadget atau media sosial. Iya, intinya adalah sekarang orang tua bersaing keras. Saingan, kalau dulu saingannya sedikit. Dulu mula-mula zaman baby boomers, zaman saya dulu radio paling. Setelah itu ada televisi, televisi sudah begitu. Tapi sekarang dengan gadget, dengan internet tuh wah ribuan sumber-sumber yang saling mempengaruhi anak. Nah, bagaimana anak tidak lari ke gadget kalau orang tua juga asik sendiri main gadget Oke, atau benar. kemudian juga sibuk bekerja lalu nggak ada waktu untuk anak, lalu selalu dikatakan saya pernah tanya kepada seorang ibu apakah tidak pernah berdialog berdiskusi dengan putra putrinya. Aduh Kak Seto, saya ini ibu yang sibuk, saya sedang menimba karir, saya nggak ada waktu untuk anak.
Nah, saya bertanya, kalau tidak ada waktu untuk anak, kenapa punya anak? Begitu. Oke. Jadi harus ada waktu untuk anak, untuk putra-putri tercinta, karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi kami beberapa tahun yang lalu mencanangkan suatu gerakan nasional Sasana, GN Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Kami mohon waktu itu dari Presiden dan 4 menteri. Waktu itu ada Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri PMK waktu itu. Dengan Bapak Presiden dan Ibu Negara bermain gembira di samping halaman samping Istana Merdeka. Dia bermain permainan tradisional, ada gobak sodor, ada engklek, ada main egrang, kuda lumping, kejar-kejaran. Ternyata anak senang sekali. Nah, kami turun dari menteri, presiden menteri, gubernur, sahabat anak. Kemudian bupati, wali kota, lalu camat, lurah, RW, RT, akhirnya ayah, bunda, sahabat anak. Jadi marilah kita jangan sekedar sebagai bos yang main perintah atau instruksi saja kepada anak-anak. Tapi juga menjadi sahabat, juga mendengar suara anak. Kamu apa yang kecewa dari ayah? Apa yang kecewa dari bunda? Iya, ayah terlalu sibuk, nggak ada waktu buat kami, misalnya. Nah, kalau bunda apa? Iya, bunda senang, aku senang kalau bunda di rumah. Tapi kalau ngomel, jangan kayak radio rusak dong. Kuping sakit nih bunda. Nah, dengan cara persahabatan, anak akhirnya ya apa-apa dekat dengan ayah dan bunda. Tapi kalau terus dimarahin kelihatannya nurut, akhirnya ya sudah lari ke gadget. Nah, di gadget Iya. ini ya radikalisme, ya mungkin juga LGBT, ya mungkin apa saja, kekerasan, pornografi, dan sebagainya, itu tanpa sadar merasuki jiwa putra-putri kita tercinta. Mungkin demikian, Kak Suci. Oke, Kak Seto, artinya ini ya apa hal yang kita anggap sepele tapi ini nggak pernah kita kerjakan, mengajak bermain anak atau mengajak diskusi anak. Iya, Sepertinya sepele Kak Seto, tapi mungkin kita abaikan bahkan tidak kita lakukan terhadap anak-anak. Diskusi itu menjadi sangat-sangat penting dalam keluarga ya Kak Seto ya. Bukan hanya betul, diskusi dengan betul. pasangan tapi juga untuk anak perlu diberikan waktu, spare waktu untuk kemudian berbicara dari hati ke hati terhadap anak. Kak Iya, Seto betul, seneng banget betul. ya. Kak Seto seneng banget. Suci tuh bersyukur banget bisa bisa berbincang sama Kak Seto, bisa sharing sama Kak Seto. Tentu juga nih Sobat Dian banyak yang bergabung dan bertanya. Kak Seto, waktunya udah mepet. Kalau aku sih sebenarnya mau banget ngobrol banyak sama Kak Seto ngobrol karena ini menurut Suci kesempatan yang nggak semua orang miliki dan memang ini Sobat Dian menjadi kesempatan luar biasa untuk kita yang sudah bergabung dan bisa berbincang bersama Kak Seto. Sebelum kita berakhir ya Kak Seto, ada fenomena yang menarik banget nih ya. Tipis aja mungkin, atau boleh deh agak melebar sedikit nggak apa-apa. Kak Seto, sebelum kita berakhir, tipis banget nih Kak Seto. Kan kemarin tuh heboh Citayam Fashion Week ya, itu kan luar biasa. Iya, Anak-anak muda, remaja di situ luar biasa. Luar biasa itu menurut Suci menarik perhatian bahkan sampai ke gubernur, wali kota, presiden juga ikut angkat bicara tentang fenomena tersebut. Ini kan anak-anak dan remaja Kak Seto. Ada statement mereka mungkin yang pernah kita dengar bersama dan ini dulu pernah viral juga, mungkin masih viral sampai sekarang, bicara bahwa pendidikan itu nggak jadi hal yang penting. Yang penting adalah bisa kaya raya, terkenal melalui konten kreator atau juga TikTok yang isinya kita tahu kan Seto joget-joget. Mungkin ranah pendidikan ini di media sosial kurang diminati. Yang lebih tertarik tuh anak-anak tuh dengan joget-jogetnya atau mungkin fashion, gaya yang lebih mengikuti beberapa negara di luar gitu ya Kak Seto. Ini gimana tuh Kak Seto biar anak-anak kita khususnya mungkin di daerah atau juga di kota-kota besar tidak terpengaruh dengan cepat bahwa pendidikan itu menjadi penting bukan hanya konten kreator atau famous di media sosial atau viral di mana-mana. Pendidikan itu penting. Bagaimana tuh Kak Seto menyadarkan untuk adik-adik dan anak-anak kita? iya, mungkin ini ada sedikit kesalahpahaman ya. Kesalahpahaman dari para pendidik yang kadang-kadang menganggap pendidikan adalah mengisi kepala anak dengan beragam informasi sebanyak-banyaknya. Seolah dengan begitu anak pintar, atau cerdas, anak hebat. Padahal makna pendidikan, kalau dilihat di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, tentang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu lingkungan atau suasana belajar
yang memungkinkan potensi anak berkembang secara optimal. Maknanya adalah itu. Jadi makna pendidikan itu memunculkan sesuatu dari dalam, bukan sekedar mengisi air ke dalam gelas begitu. Nah, kalau makna pendidikan itu nanti anak kan menjadi apapun juga sesuai dengan potensi dan bakatnya. Hasil pendidikan itu ibaratnya kan bukan semua, ibaratnya kalau ada 5 Rudi ya, tidak semua harus jadi Rudi Habibie, seorang yang cemerlang dalam matematika, fisika dan sebagainya. Tapi bisa jadi Rudi Hartono, bisa jadi Rudi Salam, Rudi Khairuddin atau Rudi Hadiswarno kan, gitu. Jadi semua hebat. Tidak semua menjadi Einstein, bisa menjadi Pablo Picasso, menjadi Mozart, Beethoven, bisa jadi Michael Jackson atau mungkin Ronaldo dan sebagainya. Jadi dengan begitu, kalau pendidikan itu tidak sekedar membuat anak terus tegang, hanya ditekankan pada prestasi akademik, anak akan senang pendidikan. Tapi kalau tidak, ya mereka akan mencari untuk bisa memunculkan sesuatu dari dalam. Ya sekarang bisa mereka yang bukan hanya cerdas, tapi juga perlu yang kreatif. Ya dengan kreatif, dengan bergaya sedikit, tiba-tiba seorang yang dari Citayam bisa melejit dan tiba-tiba bisa beli motor, bisa membantu ekonomi keluarga. Ya bagaimana tidak lebih tertarik ke sana? Gitu. Jadi marilah kita saling menyamakan persepsi, pendidikan penting iya. Tapi mohon pendidikan tidak terlalu kaku dan penuh kekerasan atau paksaan. Seolah-olah pendidikan kamu harus jadi ranking 1, harus jadi sarjana, harus jadi ini. Mungkin ya jadi seniman, jadi presenter, menjadi olahragawan, menjadi penari, dan sebagainya. Itu juga hasil dari pendidikan. Yang penting maknanya memunculkan potensi anak secara optimal, begitu. Nah, luar biasa Kak Seto, ini juga membuka wacana kita bahwa ternyata pendidikan itu stop ya teman-teman, Sobat DN, memikir bahwa ranking 1 itu harus diutamakan. Kan nggak semua orang berkesempatan ranking 1 ya Kak Seto ya. Betul. Ini yang kemudian membuat mungkin anak males sekolah, dibully di sekolah, ujungnya males belajar, nggak naik kelas, depresi, bisa berujung pada tadi lagi penyakit mental. Yang disalahkan balik lagi, yang memang peran orang tua harus memahami bahwa pendidikan bukan hanya ranking 1 di sekolah, tapi mengeluarkan potensi anak, bakat anak, hingga akhirnya dia bisa menciptakan kreasi, inovasi dari dirinya sendiri, begitu ya Kak Seto? Kak Seto, seneng banget Suci bisa berbincang ya. Waktunya sudah kelewatan 2 menit. Mohon maaf ya Kak Seto. Aku keenakan ngobrol nih. Semoga Kak Seto selalu sehat. Aku berdoa terus semoga Kak Seto sukses selalu, diberikan kelancaran dalam setiap kegiatannya, aktivitasnya lancar, kesehatannya juga. Semoga apapun yang dirasa Kak Seto mungkin di badan sekarang kurang enak atau tidak merasa begitu fit, aku doain semua diangkat sama Tuhan penyakitnya dan bisa sehat menjalankan setiap hari-harinya. Kak Seto, terima kasih banyak ya. Suci mewakili seluruh tim Diskursus Network mengucapkan mohon maaf kalau ada salah mungkin dari awal komunikasi hingga hari ini. Dan yang paling utama terutama adalah terima kasih banyak Suci mewakili seluruh tim Diskursus Network. Kak Seto sudah menyempatkan waktunya, sudah berbagi informasi yang Suci yakin ini nggak akan mungkin ada di Google atau dimanapun, karena luar biasa ilmunya, wasananya, dan juga semoga ini menjadi pemikiran baru, paradigma baru untuk orang tua dan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa memang pendidikan anak, potensi anak perlu didukung, bukan hanya tentang masalah prestasi tapi juga potensi, bakat, kreasi, dan lain sebagainya. Kak Seto, aku ulangin lagi, terima kasih banyak Kak Seto, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Suci. Ya. Assalamualaikum. Aku pamit Kak Seto, semoga ada kesempatan lagi, masih ada waktu untuk kami Diskursus Network bergabung bersama Kak Seto. Amin ya Kak Seto, semoga ada kesempatan, ada hal-hal yang menjadi viral kemudian bisa bertanya lagi nih solusinya sama Kak Seto. Thank you ya Kak Seto ya. Terakhir mungkin dari Kak Seto yang mau diomongin sebelum aku sama tim close. Ya, intinya adalah anak-anak ibarat aneka warna bunga-bunga indah di Taman Sari Indonesia. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga. Mana yang paling indah? Mawar, melati, semuanya indah. Jadi marilah anak-anak bangga pada diri masing-masing. Semuanya adalah bintang cemerlang. Terima kasih.
Oke, Ya, terima kasih banyak Kak Seto, terima kasih banyak. Aku terima undur pamit kasih. ya Kak Seto bersama tim, Sama-sama. Sobat Dian juga Terima makasih banyak. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. menjalani aktivitasnya.